Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Zulfikri Esya Tampa, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai sintesis dan karakterisasi nanopowder alumina titania dengan metode masking gel calcination. Alumina titania adalah gabungan material yang terdiri dari dua komponen material penyusun baik secara mikro ataupun secara makro yang berbeda bentuk dan komposisi kimianya. Gabungan dari material tersebut mempunyai sifat tersendiri yang lepas dari karakter masing-masing bahan penyusun dan akan membentuk mineral stabil atau mineral sekunder pada temperatur tertentu. Pada saat sekarang ini, aluminium titania merupakan material yang diproses secara nanoteknologi karena menghasilkan ukuran yang sangat kecil, luas permukaan yang besar, sifat mikrostruktur yang kompak sehingga menghasilkan sifat mekanis, optikal, elektronik, dan magnetik, serta kimia yang lebih unggul untuk setiap variasi bahan dan aplikasinya. Berikutnya ada bahan penelitian. Bahan yang digunakan adalah gipsit AlOH3 sebagai teknis, kemudian ada TiO2 sebagai teknis, asam sulfat Pa 95-97%, kemudian ada amonia 21% dan sukrosa. Sintesis nanopowder menggunakan alat mixer stirrer dual speed 2000 rpm, pot mill dan jar mill, oven pengering, tungku 900 derajat Celcius dan tungku 1700 derajat Celcius number temp. Karakterisasi untuk menentuan komposisi fasa mineral serbuk hasil kalsinasi dianalisis menggunakan alat XRD Expert Pro MPD White X kelekator dari panaktikal dan setting tube menggunakan keramik Chulong fine focus dan step size 0,0084 derajat dengan tegangan 40 kV dan arus 40 mA. Metode identifikasi mineral menggunakan Handwalt yang dibantu dengan database JCPDS atau International Center for Diffraction Data. Sebagai perbandingan juga dilakukan identifikasi menggunakan program Expowder FAIR. Pada proses penelitiannya, sintesis nano alumina titania dilakukan dengan menggunakan metode masking gel calcination, kombinasi proses fisika dan kimia yang dapat menghasilkan partikel berukuran nanometrik dengan distribusi ukuran partikel yang sempit. Variabel yang digunakan adalah komposisi bahan AlOH3 97%, TiO2 3%, AlOH3 94%, TiO2 6% dengan variasi pembakaran 1000 derajat Celcius, 1100 derajat Celcius, dan 1200 derajat Celcius. Pengaruh destruksi atau polishing asam sulfat, penambahan amonia dan sukrosa. Aluminium hidroksida atau AlOH3 merupakan oksida atmosfer yang dapat larut di dalam asam sulfat membentuk AlOH atau boehmite dan Al2SO43. Bentuk kristal boehmite sangat dipengaruhi kondisi preparasi awal pembuatannya. Jika boehmite disiapkan dari fase cair dengan metode pengendapan atau hidrotermal, kondisi penelitian seperti sumber aluminium, bahan pengendap, pH larutan, temperatur waktu aging, dan kondisi pengeringan dapat mempengaruhi ukuran kristal boehmite. Penambahan amonia bertujuan untuk mengembalikan kondisi reaksi asam akibat penambahan asam sulfat menjadi netral atau ke arah biasa. Sedangkan gugus OH- pada sukrosa dapat mempertahankan ukuran partikel campuran agar tidak semakin membesar dengan cara menyelubungi atau masking partikel alumina dan titania. Berikutnya yaitu karakteristik fasa mineral serbuk hasil kalsinasi. Karakteristik fasa mineral suatu material hasil sintesis merupakan salah satu hal yang penting untuk mengetahui sejauh mana fasa mineral yang diharapkan terbentuk.
Gambar-gambar di bawah ini merupakan atau menunjukkan pola difraksi XRD, X-ray diffraction, serbuk hasil kalsinasi dengan kode AT361.1000, kemudian ada AT361.1100 dan AT361.1200. Selanjutnya yaitu pola difraktogram XRD, X-ray diffraction, pembentukan serbuk aluminia titania dengan metode masking gel calcination. Pada serbuk dengan perbandingan bahan AlOH3 dan TiO2 94% dan 6% dikalsinasi pada temperatur 1000 derajat Celcius atau AT661 1000 derajat. Fasa mineral yang muncul adalah korundum. Ada juga antase TiO2 dan kappa alumunia. Sintesis antase sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan intensitas antase pada serbuk dengan kode AT361 1000 derajat, sedangkan kappa alumunia dan korundum intensitasnya menurun. Komposisi kandungan TiO2 dalam jumlah tertentu pada alumunia dan dapat meningkatkan sifat fisis dan mekanis alumunia karena bersifat sebagai sintering dan solid solution. Dengan meningkatkan temperatur kalsinasi menjadi 1100 derajat Celcius, intensitas mineral korundum, antase, dan kappa alumunia juga meningkat. Selanjutnya yaitu karakteristik mikrostruktur. Pada gambar di bawah ini diambil menggunakan scanning electron microscope pembentuk bodi aluminia titania dengan temperatur kalsinasi 1200 derajat untuk kode serbuk AT361 1200. Yang selanjutnya yaitu fotomikrostruktur TEM atau Transmission Electron Microscope. Nano aluminia titania berbasis gipsit kalsinasi suhu 1000 derajat Celcius. Selanjutnya ada serbuk AT661 1000 derajat. Diambil menggunakan mikrostruktur TEM Transmission Electron Microscope. Nano aluminia titania berbasis bayerit setelah dikalsinasi suhu 1000 derajat Celcius. Bentuk partikel ditunjukkan pada gambar di atas itu dapat dilihat bentuk lempengan-lempengan tidak beraturan yang merupakan bentuk dari kappa alumunia, sedangkan bentuk mirip lempengan-lempengan adalah bentuk dari mineral korundum. Selanjutnya yaitu karakteristik distribusi ukuran partikel kristal atau particle size analysis. Particle size analysis bertujuan untuk mengetahui dan mengontrol distribusi ukuran partikel yang dikehendaki. Data hasil distribusinya dapat dilihat di tabel di bawah. Untuk rentan distribusi ukuran partikel AT361 bervariasi tergantung pada temperatur kalsinasinya. Semakin tinggi temperatur kalsinasi, maka semakin sempit rentan distribusi ukuran partikelnya. Semakin banyak jumlah ukuran partikel halusnya, maka ukuran partikel terbanyak terdapat pada AT361 1200, yaitu ukuran 10 nanometer sebanyak 50,34%. Semakin meningkat pula jumlah partikel yang berukuran di bawah 100 nanometer atau distribusi ukuran partikel di bawah 100 nanometer sebanyak 100%. Hal ini dapat terjadi diperkirakan karena rangkaian proses masking gel calcination serbuk aluminia titania pada temperatur kalsinasi yang lebih tinggi 1200 derajat setelah mencapai fungsi efektivitas masking gel yang paling tinggi yang mampu mempertahankan ukuran partikel berada pada ukuran jika partikel tersebut bergerak bebas dan memiliki massa, maka energi isolasi dapat melawan energi kinetik di mana nanometer tanpa terjadi aglomerasi. Yang di bawah ini merupakan tabel partikel berukuran nanometer aluminia titania 97 berbanding 3% pada berbagai variasi
temperatur kalsinasi. Yang terakhir yaitu partikel berukuran nanometer aluminium titania perbandingan 94 berbanding 6% pada berbagai variasi temperatur kalsinasi, di mana menunjukkan informasi mengenai jumlah dan ukuran partikel terbanyak serta presentase ukuran partikel yang berukuran di bawah 100 nanometer aluminium titania perbandingan 94 berbanding 6%. Pada berbagai variasi temperatur kalsinasi terjadi fenomena sebaliknya. Distribusi ukuran partikel cenderung melebar. Hal ini mulai tampak pada AT661-1100 yang hanya memiliki ukuran partikel terkecil 10 nanometer sebesar 68,77%, berkurang menjadi 49,8% pada AT661-1200 yang secara otomatis disertai munculnya ukuran partikel baru. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa serbuk akan mengalami aglomerasi dengan semakin meningkatnya temperatur kalsinasi. Hal ini dapat disebabkan oleh semakin merapatnya antara partikel produk serbuk menuju titik sinteringnya. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.